السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, saudara-saudara jamaah salat Id yang saya muliakan, pada hari ini kita baru saja menyelesaikan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bih. As-siyam, puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ibadah yang sangat rahasia yang hanya Allah Azza wa Jal saja yang mengetahui hakikat puasa seseorang. 1 bulan penuh kita telah melaksanakan ibadah yang menjadi salah satu rukun Islam ini. Dan sekarang kita berada pada hari Id, yang artinya kita kembali Al-Fitri, berbuka, tidak berpuasa lagi selama sebulan. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di beberapa sabda beliau, terlarang puasa as-siyam pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri artinya kita kembali berbuka selama 1 bulan penuh kita saum. Ayuhal ikhwah, saudara-saudara yang saya muliakan, segala puji bagi Allah yang tidak henti-hentinya kita menyanjungnya, memujinya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memasukkan ke dalam hati kita, ke dalam hati orang-orang tua kita, ke dalam rumah tangga kita, agama yang mulia ini, Al-Islam, agama yang tidak Allah terima satupun agama selain dari Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Bahkan Rabbuna mengancam setiap orang yang menganut selain dari agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain dari Islam,
Barang siapa yang memeluk agama selain dari Islam, maka tidak akan diterima agamanya, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lain Allah tegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu dari ahlil kitab, al-Yahud wan Nasara, dan orang-orang musyrikin semuanya, mereka berada di dalam api neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Akan tetapi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada setiap mukmin jannah, sorga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis qudsi Allah berfirman yang diriwayatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala kulli basharin. Aku telah sediakan kepada hamba-hambaku, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah ditergerak di hati manusia, yaitu jannah, jannatul na'im, jannatul firdaus. Maka gembiralah setiap orang-orang mukmin yang telah menerima Islam dalam hatinya dan mengamalkan syariat Rabbul Alamin. Allah janjikan kepada kita jannah, sorga yang kekal dan abadi, yang Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi mengatakan, a'adattu li'ibadiyas salihin. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la 'ainun ra'at, yang mata belum pernah melihat keindahannya, wala udhunun sami'at, telinga kita belum pernah mendengar gemercik suara air di jannah dan suara-suara yang lain, ma la khatara ala qalbi basharin, yang tidak pernah tergerak di hati kita. Hayalkan apa saja yang indah tidak sama dengan jannah. Jannah Allah sediakan untuk orang-orang mukmin. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudara yang saya cintai, nikmat yang besar ini, hidayah yang sangat agung ini, yang tidak bisa dibeli dengan harta sepenuh langit dan bumi. Karena orang-orang kafir nanti akan menebus diri mereka dari api neraka Jahannam dengan harta sepenuh langit dan bumi. Allah tolak, karena yang Allah minta di dunia ini ringan. La ilaha illallah, tauhid. Ini hidayah yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, ketika mereka sampai nanti pada hari kiamat, ketika mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam, Allah Subhanahu wa taala mengulang, menegaskan kepada mereka keadaan mereka di dunia ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka dahulu di dunia, apabila diperintah kepada mereka la ilaha illallah, untuk meyakini, mengiktikadkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada satupun peribadatan yang berhak diibadati bihaqqin, dengan hak, melainkan Allah. Yastakbirun, mereka membesarkan diri di hadapan Rabbul Alamin. Mereka sombong, mereka menolak la ilaha illallah, yang dengannya tegak langit dan bumi, yang dengannya Allah ciptakan manusia. Kita hidup dengan la ilaha illallah dan kita mati dengan la ilaha illallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin
melainkan untuk beribadah kepadaku, mentauhidkanku, mengesahkan Allah. Tidak ada yang kita ibadati kecuali Rabbul Arsyil Azim, Rabb yang memiliki arsy yang sangat agung. Mereka tolak kalimat thayyibah. Mereka tolak kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Miliaran manusia di dunia ini menolak kalimat thayyibah ini. Mereka sembah patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan mereka, yang tidak bisa berbicara kepada mereka, yang tidak bisa mendengar mereka, yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Alangkah hinanya manusia. Sadaqallah. Benarlah Allah ketika Allah berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Siapa yang membawa kalimat thayyibah? Al-anbiya wal mursalin. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Satu persatu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang Rasul. Yang Rasul itu kami perintahkan untuk mendakwakan kepada manusia. Wa'budullaha. Sembahlah Allah. Seluruh dakwah para nabi dan rasul, u'budullaha wajtanibut tagut, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Seluruh para nabi dan rasul yang diakhiri dengan kenabian nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Bahkan Allah seru kepada seluruh umat manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Orang-orang kufar menolak kalimat thayyibah. Mereka juga menolak, mendustakan, mendurhakai para nabi dan rasul yang membawa kalimat thayyibah demi kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu orang-orang kufar dahulu diingatkan oleh Allah, innahum kanu idza qila la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka berkata, patutkah kami tinggalkan Tuhan-Tuhan kami demi seorang penyair yang gila? Mereka mengatakan kepada nabi kita yang mulia, beliau gila. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan bahwa beliau bukan gila. Beliau bukan seorang majnun. Beliau adalah nabi dan rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak utus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia. Dan beliau membawa rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka lenyaplah, hancurlah segala bentuk kejahiliahan setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau membawa dinul Islam yang dibawa juga oleh para nabi dan rasul dari Adam sampai Isa bin Maryam, yang diakhiri dengan kenabian beliau alaihi wassalatu wassalam. Islam yang kamil, Islam yang sempurna, Islam yang mengatur hidup dan kehidupan manusia. Dunia mereka diatur, akhirat mereka diatur, sampai buang hajat pun diatur oleh Islam. Apa yang ditinggalkan oleh Islam? Wahai kaum muslimin, katakan kepada saya, apa yang ditinggalkan oleh Islam? Islam mengatur segala sesuatu. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam pada hajjatul wada pernah bersabda, kata beliau, ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamai mawdu'un. Ketahuilah oleh kalian, segala sesuatu dari urusan jahiliyah yang ada sebelum beliau diutus, yang ada sebelum datangnya Islam, tahta qadamai,
berada di bawah kedua telapak kakiku. Maudhu'un, dibatalkan. Segala urusan jahiliyah, tidak ada lagi zaman jahiliyah setelah diutusnya beliau. Tetapi kita dapat terkena sifat dan perbuatan jahiliyah. Segala yang bertentangan dengan hukum Allah, segala yang bertentangan dengan syariat Rabbul Alamin, segala yang bertentangan dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah min amril jahiliyah. Tapi kegelapan jahiliyah secara menyeluruh telah padam, telah hancur, berada di bawah telapak kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam, dibatalkan. Oleh karena apa? Islam memancarkan cahaya yang terang menerang datang untuk kemaslahatan umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Islam yang mana? Berapa banyak kaum muslimin sekarang kebingungan, keheranan. Apakah saya dapat menjadi wakil Islam untuk menunjukkan kepada umat manusia, lihatlah Islam pada diri saya, lihatlah Islam pada keluarga saya, lihatlah Islam pada masyarakat saya. Saudara-saudara yang saya muliakan, sangat disayangkan dan ditangisi oleh Islam bahwa kita kaum muslimin telah menyia-nyiakan hidayah Rabbul Alamin yang sangat besar, yang akan menyelamatkan kita dari api neraka Jahannam, yang akan menyelamatkan kita dari kekalnya di dalam neraka Jahannam, yang akan mengantarkan dan membawa kita kepada Jannatul Firdaus bersama anak dan istri kita, bersama keluarga kita, bersama masyarakat kita, seluruh kaum muslimin. Kata Nabi SAW, seluruh umatku akan masuk jannah kecuali yang tidak mau. Adakah kaum muslimin yang tidak mau masuk surga? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Alangkah bodohnya kaum muslimin yang tidak mau masuk surga. Para sahabat ditanya, para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau? Tidak masuk di akal. Ada orang tidak mau masuk surga, kenikmatan yang luar biasa, yang kekal dan abadi. Kehidupan dunia ini sementara saja. Kehidupan yang kecil, kehidupan yang singkat. Sebentar selesailah perjalanan kita dalam kehidupan dunia ini dan kembali ke alam barzah. Sejenak kita akan kembali lagi ke alam akhirat pada yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Apakah ada orang yang menolak? Kata Nabi SAW, orang yang mendurhakai beliau, orang yang tidak mengikuti beliau. Karena seseorang tidak mungkin taat kepada Allah kecuali dia terlebih dahulu taat kepada Rasul. Karena Allah turunkan risalahnya kepada Nabi yang mulia untuk disampaikan kepada umat manusia dan diikuti oleh manusia. Mayyuti'ur Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Mafhum yang dapat kita pahami, orang yang tidak taat kepada Rasul, maka dengan sendirinya dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, ayat yang mulia ini merupakan ujian turun sebagai ibtila. Katakan, ayat yang mulia ini merupakan ujian turun sebagai ibtila, ujian bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, tetapi dia tidak mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia maksiat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Turunlah, kata ulama salaf, ayat yang mulia ini sebagai ujian bagi mereka yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tetapi dia tidak ittiba. Allah buktikan, Allah uji di sini. Katakan, hai Muhammad, kepada mereka ini semua, in kuntum tuhibbunallah, jika memang kamu benar-benar mencintai Allah, buktinya adalah fattabi'uni, ikutilah aku. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu.
Apa yang dimaksud dengan ittiba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Beragama kita, cara beragama kita mengikuti cara beragama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam keyakinan kita, dalam peribadatan kita yang Rabbuna perintahkan kepada kita, turunkan ayat dari atas 7 langit saja melalui Jibril alaihi salam, yang kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam ajaran Islam. Jangan sebagian keyakinannya Islam, sebagian lagi keyakinannya musyrikin. Kebagian lagi keyakinan orang-orang kufar. Ini yang terjadi pada kita. Sangat kita sayangkan, sangat kita sesalkan, sangat kita sedihkan. Kita menangis dan meratap ulama berteriak melalui tulisan dan lisan mereka, menyampaikan kepada kaum muslimin, kembali kepada Islam, kembali kepada Islam yang benar, yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam semata-mata yang kita amalkan, yang kita pelajari dari nenek dan kakek kita, yang kita lihat di tradisi di kaum kita, yang diajarkan oleh guru kita, tapi harus datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita menyampaikan dari Nabi yang mulia, keluarga kita menyampaikan dari Nabi yang mulia, masyarakat menyampaikan dari Nabi yang mulia, guru-guru kita menyampaikan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang dikatakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada saat ini, pada hari ini, ketika saya berdiri di sini, ketika saudara berduduk di sana, kita tidak bisa menjadi wakil Islam untuk menampakkan kepada manusia yang Nabi SAW katakan, al-Islamu ya'alu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada satupun agama yang dapat mengalahkan Islam, yang lebih tinggi dari Islam. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dia Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak untuk mengalahkan seluruh agama yang ada, agama yang batil. Karena selain Islam adalah batil, selain Islam adalah sesat, selain Islam adalah kufur. Ini menurut keyakinan kita yang ada dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada hari ini kita tidak bisa mewakili Islam. Kenapa? Kata ulama, kita telah mengerjakan perkara-perkara yang besar, meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Seolah-olah orang yang hidup di negeri-negeri Islam, dia tidak hidup di udara kaum muslimin. Bagaimana membuktikan bahwa kita seorang muslim dan muslimah? Kalau kita meninggalkan tarkus shalah, kalau kita menyembah kuburan, kita masih mendatangi kuburan, meminta-minta kepada kuburan. Yang ini semua adalah adat istiadat orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita kita, istri kita, anak kita terbuka auratnya, telanjang di tengah jalan, berpakaian tapi telanjang dengan sangat tipis sekali. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Musibah. Oleh karena itu kita hidup dalam kehinaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum aznab al baqar wa raditum bil zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kamu berjual beli secara ainah, salah satu sistem riba, dan tentang riba tersebar luas di negeri ini dan di negeri-negeri muslim yang lain, dan kamu memegang buntut-buntut sapi, dan kamu redha dengan tanaman kamu, dan kamu tinggalkan jihad. Maksudnya apa? Kamu terbenam dalam kehidupan dunia yang fana ini, dunia yang terlaknat ini, dunia yang penuh dengan kerusakan ini. Dunia adalah kampung atau negeri ujian, dan kamu meninggalkan berjuang di jalan Allah. Sallallahu lakum alaikum dhullan. Sallata alaikum dhullan. Allah akan memberikan kekuasaan kepada kau satu kaum untuk menjajah kamu, untuk menguasai kamu, sehingga jadilah kamu hina. Dan Allah tidak cabut kehinaan pada diri kamu itu, kecuali kamu kembali kepada agama kamu. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kamu kembali kepada agama kamu, agama Islam. Kenapa kita orang Islam disuruh kembali kepada agama Islam? Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian.
Pertahankan keimanan kalian. Tetaplah dalam keimanan kalian. Keimanan yang sahih. Keimanan yang benar. Yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kembali kepada agama kita yang mulia ini. Mari kita kembali kepada agama kita yang mulia ini. Menegakkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, akhir kehidupannya dari kehidupan dunia ini, dunia yang fana ini, dunia yang terlaknat, kata Nabi, kecuali orang alim dan pelajar dan yang zikir kepada Allah, yang dimaksud adalah orang-orang yang istiqamah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Mari kita perbaharui keyakinan kita. Mari kita perbaharui amal ibadah kita. Mari kita kembali kepada Islam, karena Islam ini agama Allah, merupakan kekuatan besar yang ada di permukaan bumi ini, yang tidak ada satupun manusia dapat menghancurkan Islam. Kenapa keadaan kita demikian miskin? Kenapa keadaan kita demikian hina seperti saat ini? Karena kita telah tinggalkan hidayah yang sangat besar. Hidayah Rabbul Alamin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia, pimpinan bagi manusia untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang sesat dan mana yang berada di jalan yang lurus, sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Hanya saja yang dapat mengambil hidayah Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun juga. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Waktu yang tepat bagi kita saat ini, waktu yang sangat tepat bagi kita saat ini untuk masuk ke dalam golongan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa dengan ibadah as-siyam. Karena tujuan hakikat puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwalah yang dapat mengambil hidayah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi khatib dan jemaah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita di bulan puasa. Saum kita, salat kita, zikir, sedekah kita, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Jadilah bermanfaat ilmu itu yang kita amalkan dalam kehidupan dunia yang fana ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Saya mengucapkan kepada jemaah, taqabbalallahu minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.